Nah, hari ini Kak Tika sangat senang bertemu dengan adik-adik secara online. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik ya. Nah, hari ini kakak mau mengundang adik-adik semuanya untuk mempersiapkan catatan, Alkitab, dan persembahan sebelum kita memulai ibadah. Nah, sebelum memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Setelah bersaat teduh, kita akan bernyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu
karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaanmu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, kita akan membaca Tita hari ini diambil dari Tita yang ketiga. Tita yang ketiga berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya? Karena ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 20.
Amsal 2 ayat 20. Oke. Yang berbunyi, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Nah, ayat hafalan ini dihafal ya. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari persiapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah hadir di kehidupan kami, menjadi penyelamat buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk kesempatan yang Tuhan beri juga pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Bapa yang baik, pada saat ini kami hendak berdoa. Kami mau berdoa supaya Tuhan tetap memberkati kami di dalam masa-masa kami menjalani liburan kami setelah kami selesai ujian. Tuhan memberkati kami supaya kami bisa memakai waktu kami dengan baik. Dan Tuhan juga yang boleh kiranya memberkati. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab melaksanakan studi kami di sekolah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami juga hendak berdoa, Tuhan memberkati kesehatan kami, memberkati kesehatan orang tua kami, memberkati kesehatan guru-guru sekolah minggu, dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kalau saat ini ada di antara mereka yang sedang terbaring sakit, mari Tuhan yang boleh pulihkan dan sembuhkan, sehingga mereka boleh kembali melakukan seluruh aktivitasnya, melakukan seluruh pekerjaannya. Ya Bapa, kami juga memohon supaya Tuhan memberkati obat yang dimakan, makanan yang juga dikonsumsi, begitu juga dengan minuman. Semoga itu semua bisa menjadi sarana buat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan Yesus, kami juga hendak berdoa kepadamu supaya Tuhan memberkati setiap program yang akan dilaksanakan di sekolah minggu, juga yang dilaksanakan di gereja kami, GKPS Kilometer 7. Tuhan Yesus yang hadir memberkati semua orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut Tuhan, agar boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan baik juga.
Tuhan, pada minggu depan kami akan melaksanakan hari pendidikan sekolah minggu Seresot Medan Barat. Kami akan tetap melakukan ibadah. Engkau juga kiranya yang hadir di tengah-tengah kami, Allah memberkati ibadah tersebut. Meskipun secara online, meskipun nanti lewat Zoom, Tuhan yang memberkati supaya kami mengingat momen itu, peristiwa itu Tuhan, untuk kami boleh semangat lagi di dalam melaksanakan studi kami. Kami bertanggung jawab sebagai pelajar, kami bertanggung jawab juga dengan pendidikan yang sedang kami jalani dan sedang kami kerjakan ya Allah. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan yang mudahkan rezeki mereka, Tuhan yang memperlancar pekerjaan yang saat ini sedang mereka kerjakan dan lakukan. Tetaplah Tuhan yang memberikan mereka semangat, sehingga mereka juga bisa menjadi sarana berkat buat kami, anak-anaknya ya Tuhan, di dalam menjalani pekerjaan kami, menjalani studi kami ya Allah. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu, tetaplah berkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang merencanakan, yang memprogramkan segala sesuatu untuk pelaksanaan ibadah kami ya Allah. Berikan tetap semangat bagi guru sekolah minggu untuk boleh secara kreatif, secara aktif juga Tuhan, memberikan pembelajaran, sekalipun masih secara online mengajari adik-adik sekolah minggu dan remaja ya Tuhan. Kami terus berdoa, berharap bahwa virus corona yang sedang ada di negara kami ini boleh segera berakhir. Tapi memang bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi atas segala apa yang telah Tuhan rencanakan dan rancangkan di hidup kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami selama kami mau percaya dan berserah penuh kepada rancangan Tuhan, kepada rencana Tuhan bagi hidup kami. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih dan kami bersyukur. Kami sampaikan segala sesuatu yang terjadi di hidup kami. Kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus sayang padaku,
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan Kak Sari di sini di ibadah sekolah Minggu online. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, yuk kakak mau undang semuanya untuk boleh lipat tangannya. Kita tutup matanya, terus kita sama-sama berdoa. Yuk. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih untuk hari-hari kami yang tetap Tuhan sertai dan pelihara. Dan kami bersyukur terutama hari ini kami boleh berada di sini, beribadah bersama. Meskipun Tuhan melalui ibadah online, namun kami percaya bahwa ketika Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, maka kami boleh tetap menikmati ibadah dalam Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kiranya dosa dan pelanggaran kami, dan setiap hal yang Tuhan lihat tidak berkenan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan ampuni. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1-7 ya. 1 Yohanes 3 ayat 1-7. Nah, yuk Kak Sari mau bacain ini untuk kalian ya. Tapi di situ tetap disiapkan Alkitabnya, tetap semua Alkitabnya harus ada di depan. Oke? Yuk kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 1-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu Yesus adalah juru selamatku. Ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan juru selamat? Nah, biasanya kalau orang yang mengetahui sesuatu dikatakan juru kunci ya. Berarti kalau dia juru selamat adalah orang yang menyelamatkan, orang yang ahli dalam menyelamatkan, mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, Yesus adalah orang yang menyelamatkan kita. Kalau boleh Kakak Sari umpamakan ya, kehidupan kita itu sama seperti sebuah peperangan. Pernah ya pasti lihat di TV peperangan, dan semoga tidak terjadi peperangan di daerah kita di Indonesia ya, dan semoga semuanya aman-aman. Tapi kalau kita bisa melihat di TV, di film-film tentang film-film peperangan, itu peperangan sangat mengerikan sekali, bukan? Ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Pihak yang kuat pasti akan menang, dan pihak yang lemah akan kalah. Dan biasanya pihak yang memiliki pasukan paling banyak, maka mereka akan menang. Tapi pihak yang memiliki pasukan sedikit dan tidak bagus strategi perangnya, maka dia akan kalah. Ya, dan dalam peperangan itu sendiri ada banyak yang diaplikasikan. Misalnya, contohnya yang tadi kakak bilang jumlah pasukannya. Tapi kalian tahu yang paling penting dalam peperangan itu adalah strategi. Apa itu strategi, Kak Sari? Strategi itu bagaimana merencanakan supaya ya mereka bisa menang. Jadi
bagaimana strateginya? Misalnya bangun lebih pagi prajuritnya, lebih banyak latihan. Jadi kalau lebih banyak latihan, lebih banyak olahraga, otomatis badannya juga lebih kuat, ya kan? Nah, strategi itu sangat penting sekali kalau ada dua pihak yang berperang, ya. Tanpa strategi yang lihai, maka tidak bisa menang. Apa sih Kak Sari hubungannya strategi dengan Yesus Sang Juru Selamat? Nah, seperti yang Kak Sari bilang tadi, bahwa kehidupan kita itu sama seperti perang dengan iblis, perang dengan si jahat, ya. Kenapa perang dengan si jahat? Kalian tahu nggak? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia ini berdosa, ya kan? Nah, karena semua manusia berdosa, maka kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, ya, kemudian mati mewakili kita semua loh. Bukan hanya mewakili satu atau dua orang, semua orang di dunia ini, ya, mewakili semua, tapi dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip, tapi di garis bawahi, ya, mewakili orang-orang yang mau dan bersedia dan percaya bahwa dia diselamatkan oleh Yesus. Kalian sudah percaya belum kalau Yesus menyelamatkan kalian? Yo, pertanyaannya, kalian, Kak Sari, ya, kita percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita sehingga kita tidak lagi dalam perbudakan atau dalam apa ya, kalau bisa Kak Sari bilang, dalam pengaruh si jahat, si iblis. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kalian tahu nggak, manusia itu diberikan Tuhan kebebasan. Hah? Kebebasan apa Kak? Kebebasan buat dosa, kebebasan gimana Kak? Kita itu diberikan namanya kebebasan, ya. Kita bisa memilih mau ikut Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan itu nggak pernah maksa seperti ini. Kamu harus ikut saya ya. Jadi kalau ikut saya, kalau kamu nggak ikut saya, ya udah nggak boleh gitu. Tapi Tuhan bilang, ya kalau kamu mau selamat, yo ikut saya, ikut sama Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak mau selamat, ya nggak apa-apa. Tuhan Yesus nggak maksa, tidak memaksakan kehendaknya, ya. Nah, makanya, tapi dalam kehidupan ini, ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kalian tahu nggak? Iblis itu nggak senang. Kenapa? Karena iblis itu dia akan jatuh ke api yang menyala-nyala selama-lamanya, ya. Dia itu akan jatuh ke neraka yang selama-lamanya, gitu. Tapi selagi masih ada dunia ini, dia akan selalu mencari temannya. Ayo, ada yang mau jadi temannya si jahat, si iblis? Kak Sari nggak mau loh, ya. Nah, jadi dalam upaya si iblis ini dia mau dan selalu mencari temannya, dia akan selalu bilang gini, dia akan pengaruhi manusia. Hey, ayo kita nyontek yuk waktu kita ujian. Atau mungkin dia bilang gini, aduh berisik sekali sih mamanya kamu, udah lawan aja. Atau misalnya ngeliat adiknya lagi enak-enakan, ganggu aja. Atau misalnya ngeliat barangnya bagus, aduh kalau kamu gak punya uang curi aja. Nah itu kan tipu muslihatnya si jahat. Dan selama di dunia ini, itulah yang harus kita perangi. Jadi ternyata kita sama di dunia ini terus berperang. Nah kembali yang kakak bilang tadi, apa sih strategi yang bisa kita lakukan? Untuk apa? Untuk bisa menang dari peperangan kita dengan si jahat. Nah, strateginya lihat di Yohanes 3 ayat 7. Katanya gini, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Kalau kakak bisa bilang, jangan biarkan si jahat menyesatkan kamu. Kalau kamu udah tahu itu tidak baik, jangan biarkan hal itu menyesatkan kamu. Kalau kamu tahu perbuatan temanmu atau kelakuan temanmu itu tidak baik, jangan biarkan itu menyesatkan kamu. Ya, kemudian apa? Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Jadi yang buat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Artinya apa? Kembali lagi yang kakak bilang tadi, perang. Strategi yang baik, kemudian yang kedua apa? Kalau punya tentaranya banyak. Nah, gimana kita supaya punya dalam tanda kutip tentaranya banyak? Ya harus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan luar biasa besar, pemilik
alam semesta. Kalian bayangin kalau kalian lihat di luar sana ada matahari. Kemarin siapa yang lihat gerhana matahari atau gerhana bulan kemarin ya? Atau yang kemarin beberapa hari yang lalu melihat bulannya cantik sekali ya. Kira cantik sekali bulannya ya. Bisa nggak manusia buat seperti itu? Nggak bisa. Kalian tahu yang empunya bulan, yang empunya matahari, yang empunya bintang, kalau itu menjadi sekutu kita, kalau itu menjadi kawan kita, kalau itu menjadi friendnya kita, kalau itu yang menjadi sohib kental kita, ya tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Mau berpuluh-puluh, mau berlaksa-laksa pun, prajurit si musuh kita, dia tinggal gini aja loh. Kenapa? Karena sekutu kita, temannya kita, ya, itu yang punya semesta, ya kan? Maka itulah dikatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan. Tapi tetap, apakah kamu percaya kamu sudah diselamatkan adik-adik? Untuk adik-adik kakak yang kelas kecil, percaya nggak Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Bapa kita? Masih percaya ya? Iya. Nah, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, percaya sama Yesus ya, mungkin kalau di sekolah, kalau kalian memilih untuk tidak menyontek, untuk tidak berbohong gitu, dan tidak ikut-ikutan teman kalian, akan ada teman-teman yang bilang, ih, sok suci sekali kamu, atau dia itu anak ini loh, anak agamais, atau gimana ya kalau sekarang orang yang bilang, mungkin lebih kayak sok suci kali ya gitu. Ih, sok suci, sok agama, iyalah gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan kalian tahu ternyata itu sudah diantisipasi, sudah ditulis loh di sini. Lihat dikatakan di sini ya. Di ayatnya yang ke-1 ya, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Di sini dikatakan dunia tidak mengenal kita. Kenapa? Sebab dunia tidak mengenal dia. Jadi ketika dunia, atau dengan arti lain, orang-orang tidak mengenal Kristus, mereka tidak akan paham mengapa kita memilih untuk untuk tetap belajar meskipun yang lain menyontek, untuk tetap patuh kepada orang tua dan guru meskipun yang lain tidak. Seperti itu. Orang lain tidak akan mengerti. Kenapa? Karena kita tahu, karena ketika kita menurut dengan Tuhan, itulah strategi yang kita gunakan, strategi perang yang kita gunakan supaya kita tetap bertumbuh di dalam Kristus. Ya, strategi lainnya apa? Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Lihat tuh lagunya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitabnya itu di pagi hari sekali, bolehlah sekali sehari. Tapi dikatakan doa tiap hari itu berkali-kali. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, itu sama seperti kita mendial, sama seperti kita menelpon Tuhan. Nah adik-adik, demikian pembahasan firman Tuhan kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah tahu kan bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan kita sudah belajar juga bagaimana untuk bisa menang bersama Yesus. Yaitu dengan apa? Hidup di dalam Tuhan. Baca Alkitab, doa, kemudian turut selalu apa yang sudah Tuhan firmankan untuk hidup kita. Ya. Dan kalau kita tahu ada hal yang buruk, maka sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama untuk menghindarinya. Oke? Yuk kita komitmen. Kita tutup pembahasan firman Tuhan hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami sudah belajar bahwa di dalam peperangan kehidupan kami adalah pemenang di dalam Tuhan. Asal kami boleh selalu bersekutu di dalam Tuhan. Itulah strategi kami untuk menang ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami, dan kiranya Engkau yang senantiasa menolong kami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, angkat tangannya, dan sama-sama mengucapkan
kuberikan kepada kerajaan Allah. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Betapa Hatiku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberikan segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah Hari Pendidikan Sekolah Minggu depan. Bye. Adik-adik, kakak sedikit ada pemberitahuan penting. Yang pertama tentang persembahan. Nah, persembahan kita boleh langsung berikan kepada kakak guru sekolah minggunya atau boleh ditransfer ke Kak Dharma. Yang kedua, minggu depan adalah minggu pendidikan. Nah, minggu depan kita akan kebaktian melalui Zoom. Nah, nanti kakak sekolah minggu akan memberikan link ke adik-adik semua. Jadi jangan lupa ikuti ibadah minggu depan ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.